Hai para netizen, kali ini kita membahas judul Mesa, Sang Pohon Raksasa yang Ditebang. Teori yang dibahas kali ini adalah pendapat dari seorang teman Facebook saya di Taiwan. Ditambah sedikit teori pendukung dari saya sendiri. Kemudian share ke teman-teman. Teman Taiwan ini saya sebut dia sebagai Mr. Lan, ya, Mr. Lan. Selain heliocentric theory yang berhasil menipu manusia selama 500 tahun, masih ada sebuah teori yang tidak kalah besar skalanya, yang saya sebut sebagai teori konspirasi penebangan pohon-pohon raksasa. Teori ini sangat penting karena menyangkut kondisi asli alam kita dan juga nasib umat manusia. Sebetulnya, gunung-gunung Mesa yang sering kita jumpai di seluruh dunia adalah sebenarnya sisa batang pohon yang sudah ditebang. Dan pohon-pohon ini berbasis silikon, bukan berbasis karbon. Ditinjau dari diameter dari batang pohon yang telah ditebang, yang raksasa ini, ukuran yang besar bisa mencapai kilometer diameternya. Dengan ukuran batang pohon yang sebesar ini, tinggi pohon bisa mencapai lebih dari 10 km. Nah, ketinggian 10 km ini adalah lebih tinggi daripada altitude ketinggian yang bisa dicapai pesawat penerbangan komersial. Sampai sekarang masih dapat melihat sisa-sisa batang pohon yang terdiri dari tekstur-tekstur yang berbentuk heksagonal, seperti stem cell tumbuhan. Berikut ini adalah opini dari Mr. Lan. Pohon-pohon raksasa ini adalah ditebang demi tujuan-tujuan besar tertentu oleh sesuatu, atau saya sebut sebagai mereka, ya. Nah, kita mengetahui pohon-pohon ini adalah ditebang dengan sengaja dikarenakan bagian sisi atas dari batang pohon yang ditebang adalah selalu sangat datar dan rapi. Dan setelah penebangan, mereka menggunakan high technology membuat sisa-sisa batang pohon raksasa ini berubah menjadi batu, atau kita sebut sebagai petrified, ya. Petrified dalam waktu yang relatif singkat, ya, petrified proses ini. Nah, proses petrified ini membuat batang pohon dari yang sebelumnya organik menjadi non-organik, sehingga batang-batang pohon itu tidak dapat lagi bertumbuh. Dan kini kita pun menganggap sisa-sisa pohon raksasa ini adalah sebagai gunung batu. Nah, serbuk-serbuk pecahan berasal dari proses penebangan yang berjumlah besar akhirnya ditimbun menjadi yang kita sebut gurun pasir. Pohon raksasa, ya, pohon raksasa ini sanggup mencengkram air hingga tanah yang di sekitarnya terus terjaga lembab, walaupun jauh dari laut. Namun tetap mempunyai deposit air yang banyak. Oke. Nah, pohon-pohon raksasa ini juga bisa memproduksi oksigen yang banyak dan juga zat-zat yang sangat bermanfaat bagi makhluk-makhluk fauna, termasuk manusia. Maka diasumsikan bahwa kondisi dunia sebelum pohon-pohon raksasa ini ditebang adalah kondisi yang sangat baik, sangat menguntungkan bagi kehidupan semua makhluk hidup. Nah, kandungan oksigen di dalam udara saat itu
pasti jauh lebih tinggi, lebih banyak daripada kandungan oksigen di dalam udara zaman sekarang. Nah, makhluk fauna juga memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari ukuran sekarang, termasuk ukuran tubuh manusia juga. Dan makhluk-makhluk juga lebih berumur panjang, jauh lebih panjang daripada kita sekarang. Nah, bagi manusia yang hidup di zaman itu, pasti jauh lebih sehat secara jasmani, juga secara batinnya. Nah, pohon-pohon raksasa ini juga bisa berfungsi untuk menstabilkan medan magnet, sehingga akan jarang terjadi gempa bumi dan angin topan. Ya. Nah, pohon-pohon raksasa ini juga bisa berfungsi sebagai payung besar, ya. Seperti payung besar fungsinya bagi makhluk-makhluk termasuk manusia yang hidup di bawahnya, yang di permukaan bumi. Maka sangat sulit, ya, berkat ada payung-payung besar ini, sangat sulit bagi mereka untuk memantau manusia dari bagian atas. Semisalnya mereka memantau kita dari atas bulan, maka mereka menebang habis pohon-pohon raksasa ini dan mengubah kondisi alam lingkungan di atas bumi ini. Nah, mereka juga takut jika konspirasi mereka ini diketahui oleh manusia yang mulai sadar, dan itu akan menjadi kiamat bagi mereka. Oleh sebab itu, mereka harus membutakan kesadaran manusia dengan berbagai macam ajaran pendidikan yang keliru, agar manusia selalu jauh dari kebenaran. Kemudian yang dibawa ini adalah opini tambahan saya pribadi. Menurut saya, opini dari Mr. Land adalah sangat unik dan masuk akal. Mengingatkan saya sebuah ilustrasi yang terdapat dari kitab suci Ibrani tentang air bah besar yang pernah menghancurkan kehidupan seluruh dunia. Nah, sebelum air bah itu terjadi, umur manusia dari awalnya yang bisa hidup sampai 700 hingga 900 tahun, tiba-tiba berkurang hingga hidup tidak bisa lebih dari 120 tahun. Nah, apakah era itulah yang terjadi penebangan pohon-pohon raksasa secara besar-besaran, mengakibatkan kondisi alam drastis memburuk. Umur manusia juga berkurang drastis karena itu. Dekat-dekat ini ada seorang penganut konspirasi melakukan serangkaian research, kemudian menghasilkan teori-teori yang juga unik. Ini orang Amerika, ya. Nah, salah satunya adalah bahwa menurut dia bulan sebetulnya adalah sebuah alat penghisap roh manusia yang sudah meninggal, ya. Kemudian bulan akan mengirim kembali roh-roh orang mati yang dia hisap kembali ke bumi, supaya roh-roh itu dapat berinkarnasi lagi, ya. Ini adalah siklus kehidupan roh manusia yang terus berulang. Walaupun tidak tahu jelas apakah teori ini benar-benar akurat atau enggak. Namun cukup menarik. Jika ada waktu, akan saya sharing lagi. Sekarang kita kembalikan fokus ke mereka yang sudah mengubah kondisi alam ini dan membuat kita hidup sakit-sakitan dan juga pendek umur, ya. Mereka juga terus berupaya agar manusia tidak akan sadar akan kebenaran dan akhirnya mengetahui konspirasi mereka dan mengancam kejayaan mereka. Nah, siapakah mereka sebenarnya? Apakah ada kemungkinan bahwa berbagai agama yang ada adalah terus-menerus menenangkan kita, membohongi kita, agar kita tidak akan bisa sadar selamanya hidup di bawah kuasa mereka? Ini adalah teka-teki yang sangat besar. Biarlah kita terus belajar. Semoga suatu hari nanti kita semuanya dapat memperoleh kesadaran itu kembali. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa lagi.